Bermimpi untuk menjadi wakil rakyat di Senayan, artis senior Anisa Bahar rela menjual 2 mobilnya untuk maju menjadi caleg dalam kontestasi pemilu 2024. Penyanyi dangdut cantik ini maju mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 9. Namun sayangnya, berdasarkan penghitungan suara terbaru dari KPU, Anisa Bahar yang maju lewat Partai Nasdem hanya mendapatkan 2.000-an suara, tertinggal jauh dari para pesaingnya. Anisa Bahar pun hampir dipastikan gagal melenggang ke Senayan lantaran perolehan suaranya yang kecil. Selain Anisa Bahar, berikut ini Mimin telah merangkum deretan artis dan tokoh populer tanah air yang diprediksi gagal menjadi anggota DPR pada pemilu 2024. Silahkan sobat tonton videonya sampai selesai. Yang kedua, artis yang gagal di pemilu 2024 ini adalah Dede Sunandar. Sama seperti Anisa Bahar, Dede Sunandar juga menjual 2 mobilnya untuk modal nyalek. Namun sayangnya, Dede Sunandar juga harus menelan pil pahit dan mengubur mimpinya untuk menjadi wakil rakyat pada pemilu ini, lantaran ia hanya memperoleh 20-an suara. Dede Sunandar maju sebagai caleg DPRD Kota Bekasi lewat Partai Perindo. Selanjutnya artis yang gagal caleg pada pemilu 2024 ini adalah Opi Kumis. Sampai menjual burung kesayangannya seharga 25 juta untuk menambah modal kampanye di pemilu 2024. Namun nyatanya perolehan suara Opi Kumis terbilang kecil, dan diperkirakan tidak lolos jadi anggota legislatif. Opi Kumis maju menjadi caleg DPRD DKI Jakarta lewat Partai Amanat Nasional dengan daerah pemilihan atau Dapil Jakarta 6. Berikutnya lagi caleg artis gagal ada nama Ayu Azhari. Diusung oleh Partai Amanat Nasional, Ayu Azhari maju nyalek di Dapil Jakarta 1. Hanya memperoleh 2.000-an suara dari hampir 5.000 TPS. Ayu Azhari hampir dipastikan gagal pada pemilu tahun ini. Dan nama penyanyi Christina juga menjadi bagian dari caleg artis gagal 2024. Maju sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional memperebutkan kursi DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 10. Namun sayangnya artis dangdut Christina Iswandari atau Christina hanya mendapatkan sedikit suara. Sedangkan di urutan ke-6, tokoh populer yang gagal di pemilu 2024 adalah Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang. Walaupun mendapat suara yang berlimpah dan paling banyak di Dapil NTB 2 untuk caleg DPR RI, Tuan Guru Bajang atau TGB hampir dipastikan gagal lolos ke Senayan, lantaran partai pengusungnya yakni Partai Perindo tidak lolos ke parlemen karena baru memperoleh suara kurang dari 2% dari syarat minimal 4%. Selanjutnya lagi tokoh yang menjadi caleg gagal ada nama Ade Armando. Bernasib sama dengan TGB, Ade Armando juga berhasil mendulang suara yang cukup berlimpah namun gagal lolos menjadi anggota DPR, lantaran Partai PSI yang mengusungnya diprediksi akan gagal menembus syarat 4% suara ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Ade Armando maju sebagai caleg DPR RI dari Dapil Jakarta 2. Nama Fahri Hamzah juga hampir dipastikan gagal menjadi anggota DPR. Seperti halnya dengan 2 tokoh sebelumnya, Fahri Hamzah juga berhasil meraup suara yang besar di Dapil Nusa Tenggara Barat 1. Namun sayang suaranya yang besar tersebut tidak mampu mengantarkannya ke Senayan sebagai anggota DPR RI itu semua karena Partai Gelora yang jadi kendaraan politiknya tidak mampu menembus 4% ambang batas parlemen, sebagai syarat untuk meloloskan caleg ke DPR RI. Berikutnya lagi ada nama Ruhut Sitompul, baru memperoleh 2.000-an suara dari hampir 6.000 TPS. Politisi dengan nama panggilan Poltak ini mendapatkan suara yang terbilang kecil, tertinggal jauh dari pesaingnya. Di pemilu 2024 ini, Ruhut Sitompul bertarung di Dapil Sumatera Utara 1 bersama Partai PDIP. Dan yang ke-10, tokoh populer yang gagal di pemilu 2024 adalah Yusuf Mansur. Maju sebagai caleg DPR RI dari Dapil DKI Jakarta 1 lewat Partai Perindo. Ustadz yang terkenal dengan sebutan Ustadz Sedekah ini memperoleh suara yang terbilang sedikit dan hampir dipastikan gagal pada pemilu tahun ini. Sedangkan di urutan ke-11, artis yang menjadi caleg gagal ada nama Anang Hermansyah.
Bapak mertua dari Atta Halilintar ini diperkirakan gagal lolos melenggang ke Senayan karena perolehan suaranya masih terbilang kecil, kala bersaing dengan rekan separtainya sesama caleg PIP dari Dapil Jawa Barat 5. Dan nama artis Vena Melinda juga masuk dalam daftar artis caleg gagal. Meskipun memperoleh suara tertinggi dibandingkan caleg Partai Perindo lainnya di Dapil Jawa Timur 6, artis Vena Melinda hampir dipastikan gagal lolos karena maju lewat Partai Perindo yang belum mampu menembus ambang batas parlemen. Berikutnya lagi ada nama Wanda Hamidah, maju sebagai caleg di Dapil Jakarta 1 dari Partai Golkar. Wanda Hamidah juga diperkirakan akan kesulitan kembali berkantor di Senayan karena perolehan suaranya yang kecil. Dan yang ke-14 ada nama Krishna Mukti, bertarung memperebutkan kursi DPR RI di daerah pemilihan Jawa Timur 1 melalui Partai Nasdem. Krishna Mukti mendapatkan sedikit suara dan diprediksi tak lolos ke Senayan. Seterusnya lagi adalah Choky Sitohang. Di Pesta Demokrasi tahun ini, Choky Sitohang maju sebagai caleg dari Partai Nasdem, bertarung memperebutkan suara di Dapil Jawa Barat 6. Namun sayangnya, ia mendapatkan perolehan suara yang terbilang rendah dari caleg partai lain. Dan di urutan ke-16, artis dan tokoh populer yang gagal di pemilu 2024 ini adalah Farhad Abbas. Melalui Partai Kebangkitan Nusantara, Farhad Abbas maju nyalek DPR RI dari Dapil Jawa Barat 1. Namun berapapun hasil perolehan suara Farhad Abbas, tak akan bisa mengantarkannya lolos ke Senayan, karena suara partai tersebut tak mencapai ambang batas parlemen. Yang ke-17 Ucok Baba, maju menjadi caleg lewat Partai P3 dengan Dapil Banten 2. Ucok Baba ikut menjadi bagian kontestan di pemilu 2024 ini, dan menambah daftar caleg artis yang gagal karena perolehan suara yang kecil. Dan yang ke-18 Hanum Salsabila, putri dari Amin Rais ini maju sebagai caleg DPR RI lewat Partai Umat dengan Dapil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun berapapun hasil suaranya, Hanum tak akan lolos ke Senayan karena partainya tak lolos ambang batas parlemen. Selanjutnya lagi tokoh populer yang gagal di pemilu 2024 adalah Masinton Pasaribu. Maju mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI di Dapil Neraka, yakni daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Politisi PDIP ini diprediksi tak lolos ke Senayan, karena berada di urutan ke-10 dari 7 kursi yang diperebutkan, dan nama Heri Tanu Sudibjo masuk dalam daftar tokoh populer yang gagal di pemilu 2024. Ketua Umum Partai Perindo ini maju dari Dapil Banten 3 dan dipastikan gagal melaju ke Senayan, dan ironisnya, anak-anak dan istri Heri Tanu bernasib sama dengannya. Berikutnya lagi di urutan ke-21, artis yang menjadi caleg gagal ada nama Stefan William. Mantan suami Selin Evangelista ini diketahui maju jadi caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional mewakili Dapil DKI Jakarta 3, memperoleh suara yang belum terlalu signifikan. Stefan William diperkirakan bakal gagal menjadi anggota DPR. Yang ke-22 Ramzi, maju sebagai caleg DPR RI melalui Partai Nasdem. Ramzi diprediksi gagal melenggang ke Senayan karena suaranya masih kalah bersaing dengan caleg lainnya di Dapil Jawa Barat 5. 23 Marcel Siahaan, memperoleh suara yang lebih sedikit dibandingkan caleg pesaingnya di Dapil Jawa Barat 1. Marcel Siahaan yang maju lewat Partai PDIP ini diperkirakan tidak lolos ke Senayan sebagai anggota DPR RI. Di urutan ke-24 Didi Riyadi, maju nyalek melalui Partai Nasdem dalam memperebutkan kursi DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 11. Drummer band Elemen ini diperkirakan gagal lolos karena kalah suara. Seterusnya urutan 25 Thorik Halilintar, diusung oleh Partai PDIP. Adik Atta Halilintar ini maju menjadi caleg DPRD Provinsi, dengan Dapil Jawa Barat 6, namun hanya memperoleh sedikit suara. Selanjutnya lagi di urutan ke-26, artis dan tokoh populer yang gagal caleg adalah Helmy Yahya. Presenter kondang Helmy Yahya meraih banyak suara di Dapil Sumatera Selatan 1. Namun karena maju lewat Partai PSI, dirinya diperkirakan akan gagal jadi anggota DPR RI. Seterusnya lagi ada nama Giring Ganesa, bernasib sama seperti Helmy Yahya, walaupun mendapatkan perolehan suara yang lumayan besar di Dapil Jawa Barat 1.
Giring Ganesa juga diperkirakan menjadi caleg gagal karena maju lewat partai PSI.